memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang kita bisa ketemu kembali di ibadah online Pergi Hamburg e.V. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita di hadapannya. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman kepada kita, bukalah hati dan izinkan Tuhan berkarya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang akan kami dengar. Kami berterima kasih Engkau berkenan untuk berfirman kepada kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya rindu kepada kita semua menyampaikan satu kebenaran tentang Tuhan yang indah. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira teksnya seperti ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan tidak terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ref dari lagu itu mengatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Dan penulisnya mengatakan, aku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Teks ini sangat kuat. Saya ingin berbicara tentang teks ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang betapa indahnya Tuhan bagi kita. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kita. Betapa sempurnanya Tuhan bagi kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membaca dari Keluaran pasal 35. Saya akan membaca mulai dari ayat 1 dan saya akan membaca sampai ayat yang ke-7 dan seterusnya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat dari Keluaran 35. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang-barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dan wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala sesuatu yang diperintahkan. Dan perintah itu panjang sampai ke bawah. Saya akan membaca ayat 20, Keluaran 25 sampai 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel di depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, kerongsang, dan segala macam emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya itu. Ayat 25 mengatakan setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, mereka memintal bulu kambing. Dan ayat 29 mengatakan semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya
akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Kita melihat di sini satu penjelasan yang luar biasa. Pada waktu itu Israel mau membuat kemah suci. Mereka sedang ada di padang gurun, dan tentu karena mereka masih berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemah itu harus bisa dibereskan, dibongkar dan dipasang, dibongkar dan dipasang. Meskipun kemah itu bisa dibongkar dan dipasang, harus dibuat dari materi yang terbaik, karena itu untuk Tuhan, terbaik yang Israel bisa berikan, karena itu untuk Tuhan. Dan kita melihat, Bapak Ibu, petunjuk jelas datang dari Tuhan, dan ada kata yang diulang-ulang, dengan sukarela, dengan sukarela. Kemudian ada tadi yang menarik, mereka yang punya ini memberikan ini, mereka yang punya itu memberikan itu, bahkan yang punya keahlian ini melakukan ini, yang punya keahlian itu melakukan itu. Artinya semua orang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu semua, dari teks ini saya akan berbicara tentang betapa indahnya Tuhan itu, betapa sempurnanya Tuhan itu. Bapak Ibu, orang-orang Israel sebelumnya ada di Mesir. Mereka diperbudak. Mereka tidak bebas. Bahkan ketika mereka sudah dikeluarkan dari Mesir, ada di antara mereka yang mengeluh, lebih enak di Mesir, aku bisa melakukan A, B, C, D, bisa makan daging daripada sekarang ada di padang gurun. Aduh, ini susah, itu susah. Mereka lebih suka diperbudak di Mesir daripada menikmati karya Tuhan yang indah. Saya baru saja nonton sebuah film. Ada satu orang di film itu, dia dipenjara karena melakukan pembunuhan. Dia dipenjara hampir 2 kali umur hidupnya, bahkan lebih. Ketika dia melakukan kejahatan itu, dia masih usia belasan tahun, dan sekarang dia sudah usia 70-an. Dia sudah usia 70-an tahun. Jadi sudah berapa kali umur hidupnya ketika dia di penjara? Sudah lama sekali. Dia sudah sangat nyaman dengan kehidupan di dalam penjara. Pada akhirnya hakim membebaskan dia, dan dia bebas. Ketika dia bebas, dia dicarikan pekerjaan untuk bagian package, membungkus barang-barang dalam karton, yang kemudian karton itu dibawa pulang oleh orang-orang yang membeli barang-barang di supermarket. Ketika dia melakukan itu, dia merasa sangat tertekan. Dia merasa ketika orang mulai mengarahkan dia, kamu harusnya begini, dia merasa tertekan. Ini bukan hidupku. Di dalam kebebasannya, dia mengakhiri hidupnya. Waktu saya nonton adegan itu, Bapak Ibu, nonton bagian itu, saya melihat ketika orang sudah terlalu lama hidup di dalam dosa, dan ketika dia menikmati kebebasan, dia tidak bisa menikmati keindahan kebebasan yang diberikan oleh Allah itu. Dan Israel sempat sampai ke titik itu. Israel sempat sampai ke titik itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, sampai pada akhirnya Israel sampai di titik di mana mereka harus mendirikan harus mendirikan kemah suci. Dan Bapak Ibu melihat ketika mereka mendirikan kemah suci, yang disuruh pertama adalah mereka harus menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu Saudara semua, mereka kan mau bekerja. Kenapa mereka harus menguduskan hari Sabat dulu? Hari Sabat itu penting sekali, Bapak Ibu. Mereka harus meluangkan waktu selama 1 hari untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Perhatikan ini. Mereka harus meluangkan waktu untuk Tuhan.
Karena Tuhan sudah membebaskan mereka, dan Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Sudah dan akan. Inilah indahnya Tuhan. Orang Israel pertama dilibatkan di dalam pelayanan yang luar biasa, dan mereka dilibatkan di dalam pelayanan yang luar biasa, dan Tuhan, karena Tuhan sudah berkarya bagi mereka dan akan terus berkarya bagi mereka. Pesannya bagi kita jelas, Bapak Ibu. Sama seperti Israel, kita juga dilibatkan di dalam berbagai-bagai pelayanan, di dalam berbagai-bagai pelayanan yang tersedia di kerajaan Tuhan yang luar biasa ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau melayani, pertama-tama kita juga harus dilayani terlebih dahulu. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus diperlengkapi terlebih dahulu. Dan cara untuk diperlengkapi itu adalah melalui menguduskan hari Sabat. Kita datang kepada Tuhan, kita meluangkan waktu khusus dengan Tuhan. Kita mendedikasikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Hari Minggu, jam 4 sore, sudah selesai istirahat siang. Kalau istirahat siang, makanan buat malam sudah tersedia. Selesai ibadah tinggal langsung makan. Sekarang segar, sudah mandi. Keadaan yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi kita di masa lalu, dan Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita di masa yang akan datang. Tuhan mengerjakan dua sisi kehidupan manusia. Sesuatu yang sudah lalu, Tuhan sudah mengerjakan bagi kita. Israel dibebaskan dari Mesir, kita dibebaskan dari apa? Kita sudah ditolong dari beragam masalah. Kalau Bapak Ibu sekarang mencoba sebutkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu bisa menyebutkan banyak sekali pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah melakukan itu. Ada satu orang terkenal yang mengatakan, ada dua cara untuk melihat hidup ini. Semua di hidup ini sama sekali bukan mujizat. Atau cara yang kedua, semua di hidup ini adalah mujizat. Bapak Ibu melihat yang mana? Memilih dengan cara melihat yang mana? Memilih cara melihat yang mana maksud saya? Apakah Bapak Ibu melihat semua di hidup ini bukan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan? Ataukah Bapak Ibu memilih untuk melihat bahwa seluruh peristiwa di hidup ini adalah mujizat? Seyogyanya kita semua memandang seluruh peristiwa dalam hidup kita ini adalah mujizat. Karena memang seluruh peristiwa dalam hidup kita adalah mujizat. Lihatlah ke masa lalu. Ingatlah apa yang Tuhan sudah perbuat. Maka kita akan melihat bahwa hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semua adalah mujizat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu lama itu dengan jelas mengatakan, hitung berkat-Mu satu persatu. Bilang semua, maksudnya hitung semua, janganlah lupa. Maka ketika kita sudah menghitung semua berkat satu persatu, engkau akan mengingat cinta Tuhan atas semua. Bapak Ibu, Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi kita semua, sehingga kita ada dalam keadaan seperti kita hari ini. Dan jangan khawatir, Tuhan bukan cuma Tuhan yang hebat di masa lalu, Tuhan juga ada Tuhan yang luar biasa di masa yang akan datang.
Tuhan memegang masa depan. Itu sebabnya kepada Israel dikatakan, kuduskanlah hari Sabat, kan aku sudah melakukan sesuatu kepadamu, membebaskan kau dari Mesir, dan aku akan membawamu ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, dan Tuhan akan membawa kita dari penggenapan janji kepada penggenapan janji yang lain, dari satu jawaban doa kepada jawaban doa yang lain. Bahkan Bapak Ibu, yang tidak terlintas di pikiran kita, yang tidak kita ucapkan, itulah yang kadang-kadang Tuhan berikan. Tuhan memberikan lebih dari yang kita minta. Seringkali Bapak Ibu kita khawatir dengan masa depan. Saat ini dengan mendengar firman ini, mari kita sama-sama tidak khawatir. Mari kita sama-sama yakin dengan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan diri kita sendiri, masa depan anak-anak, masa depan cucu. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena Tuhan memegang masa depan kita. Kesusahan sehari cukup saja untuk satu hari. Besok ada urusannya sendiri. Kalau Tuhan hari ini sudah menolong kita, besok Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Keindahan Tuhan berikutnya jelas disebutkan lewat ayat-ayat yang kita baca tadi, seperti ayat yang di pasal 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah melakukan sesuatu, dan Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Israel. Bahkan di sini ditulis orang Israel membawa sesuatu bagi Tuhan, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Tuhan sudah melakukan sesuatu dan Tuhan akan melakukan sesuatu bagi mereka, dan Tuhan masih menerima pemberian sukarela mereka. Hebat. Andai kata saya jadi Tuhan, atau andai kata kita jadi Tuhan, mungkin berat. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, maka yang harus kamu beri adalah ini. Ada standar. Kalau bukan ini aku tidak terima. Tetapi hebatnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kita di masa lalu kita, dan Tuhan akan menolong kita di masa depan kita. Dan Tuhan sekarang ini pun sedang menolong kita. Hebatnya lagi, indahnya lagi, Tuhan menerima apa saja yang kita bawa kepada Tuhan secara sukarela. Andai kata saya membaca ayat 29 di dalam konteks kita, di dalam lingkungan kita, saya akan mengubah ayat 29 menjadi seperti ini. Lalu semua jemaat laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan pengurus-pengurus, dengan perantaraan hamba Tuhan untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Hebat ya Tuhan, Bapak Ibu. Indah Tuhan kita, bukan? Sempurna sekali. Itulah sebabnya, dengarlah hari ini, Tuhan melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Berkaryalah bagi Tuhan di dalam segala kemampuan yang Bapak Ibu bisa kerjakan, apapun itu. Di sini ada ibu-ibu yang bisa menyulam dan memintal bulu kambing. Dia lakukan itu untuk Tuhan. Ibu-ibu bisa lakukan apa? Lakukan itu untuk Tuhan.
Bapak-bapak bisa lakukan apa? Lakukan itu untuk Tuhan. Saudara-saudari kaum muda bisa lakukan apa? Lakukan itu untuk Tuhan. Hebatnya adalah Tuhan menerima apapun yang sukarela dikerjakan. Tuhan kita indah. Dengan menguduskan hari Sabat kita tahu Tuhan sudah menolong dan akan menolong. Dengan menguduskan hari Sabat sekarang kita tahu bahwa Tuhan menerima persembahan sukarela kita. Tuhan sudah menolong kita. Mari kita memberi hidup kita kepadanya. Libatkan dirimu di dalam berbagai-bagai pelayanan. Libatkan dirimu di dalam tugas-tugas yang Tuhan taruh, beban yang Tuhan taruh. Apa yang bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua kerjakan untuk sesama, untuk persekutuan kita, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita dan di dalam hidup kita, di dalam konteks ibadah bersama, di dalam gereja yang kita semua cintai dan selalu doakan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Saat ini mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh menaikkan doa-doa syafaat kita dan menyerahkan kepada kehendak-Nya untuk waktu yang tepat dan cara yang tepat untuk menjawab dan memberikan apa yang kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar, Tuhan, betul-betul bisa menumbuhkan kerohanian kami, dan kami semakin lama bisa semakin dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur karena kami masih punya kesempatan untuk hidup, untuk bisa bekerja dan berkarya, menikmati berkat dan kasih Tuhan. Kami masih bisa memiliki kebersamaan dengan saudara-saudara seiman, dengan rekan-rekan kami, dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur bisa menikmati indahnya alam di sekeliling kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami juga Tuhan memohon pengampunan dosa atas segala kelemahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, dengan seluruh indera hati atau pikiran kami. Kami memohon ampun, kiranya Tuhan terus berkenan bersama beserta dengan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu pergi Evau Hamburg ini, Tuhan. Pergi Hamburg Evau ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat, dari keluarga-keluarga, mulai dari anak-anak, orang tua, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, jadikanlah setiap anak mahkota dan kebanggaan bagi orang tua mereka masing-masing, dan berikanlah kebahagiaan di masa tua bagi kami semua yang saat ini sudah ada di usia itu. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kami memohon berkat Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa supaya kami semua dikuatkan, supaya kami semua diteguhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pengharapan kepada kami semua. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan kepada kami semua. Kami berdoa karena ada keadaan yang buruk seperti ini, Tuhan, ada bencana juga, dan ada wabah corona juga. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan dan belas kasihan sehingga semuanya ini bisa berlalu. Bapa, kami berdoa jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan sehingga kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat anak-anak muda di gereja ini, buat studi mereka, buat pekerjaan mereka, buat pergumulan mereka, apapun itu Tuhan, buat jodoh jika mereka bergumul dengan itu, Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan jawaban seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terpujilah nama Tuhan, tibalah kita di akhir ibadah kita. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian yang kita naikkan, melalui persembahan yang kita berikan, dan biarlah hidup kita dituntun oleh firman yang sudah kita dengar, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita di sepanjang minggu ini dan seterusnya. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pertolonganmu di sepanjang ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas ibadah kami. Berkatilah kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan di sepanjang minggu ini dan seterusnya. Bapa, kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.